Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nurul Aisyah dengan NIM G00242220. Nah, jadi di sini aku bakalan jelasin mengenai hasil laporan praktikum anatomi di blok 1.3, yaitu laporan praktikum yang kedua, yaitu mengenai traktus digestivus superior yang dimana terdapat cavitas oris. Nah, cavitas oris atau rongga mulut itu adalah bagian tubuh manusia yang merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan, yaitu di mana rongga mulut ini memiliki beberapa bagian anatomi seperti bibir, lidah, langit-langit, dan juga gigi. Setelah itu letaknya di bagian bawah cavitas nasi. Bagiannya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada vestibulum oris dan juga cavitas oris. Nah, fungsinya itu yang pertama adalah dalam proses pencernaan makanan dan juga minuman. Kemudian untuk strukturnya sendiri itu dibentuk oleh epitel yang berlapis yang kekebalannya itu dan juga derajat keratinitasnya itu bergantung dengan fungsinya. Untuk komponennya sendiri itu seperti yang sudah tadi diberitahu di awal, itu ada bibir, gigi, gusi, lidah, amandel, uvula, langit-langit mulut, dan juga pipi. Kemudian ada juga beberapa fungsi diantaranya melindungi jaringan di bawahnya dari rangsangan mekanik, kimia, dan juga biologis, mengeluarkan zat penting, mempunyai fungsi sensorik yang memungkinkan persepsi suhu, sentuhan, rasa, dan juga sakit. Nah, kemudian di cavitas oris ini itu juga terdapat palatum, yaitu batasan kavum oris dan juga kavum nasi. Nah, kavum oris ini terdapat di bawah kavum nasi. Nah, terdiri dari palatum durum dan juga palatum mole. Nah, kalau palatum durum ini itu dibentuk oleh processus palatinus osis maxillaris dan juga pars horizontal osis palantini yang dilapisi oleh mukosa kavum nasal, kemudian muscopalateum terhadap mediana, kemudian ke ventral yang membentuk papila, papila incisivus. Nah, kemudian ada yang namanya palatum mole atau velum palatinum. Ini jaringan musculus fibrolus yang melekat di tepi dorum palatum durum. Oke, lanjut. Setelah itu di traktus digestivus superior ini juga terdapat faring, yang dimana faring ini adalah organ yang berbentuk seperti tabung panjang dan juga berotot yang berfungsi sebagai penghubung antara hidung dan juga mulut dan kerongkongan. Faring ini memiliki beberapa fungsi, yaitu terdapat pada saluran udara. Di saluran udara, faring ini berfungsi sebagai meneruskan udara yang masuk melalui hidung atau mulut ke trakea serta ke paru-paru. Kemudian ada juga penyaring partikel, yaitu di mana faring ini akan menyaring partikel-partikel yang masuk ke dalam udara yang dihirup untuk diteruskan ke pernapasan yang lebih dalam lagi. Terus ada juga regulasi tekanan udara, yaitu di mana faring ini berperan sebagai pengatur tekanan udara saat bernafas. Kemudian untuk sistem imun juga faring ini juga berpengaruh pada sistem imun, yang dimana memiliki jaringan limfoid serta termaksud dengan amandel yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Ada juga saluran makanan, yang dimana faring ini membantu untuk melancarkan atau mengarahkan makanan dan minuman itu untuk ke kerongkongan. Kemudian membantu untuk berbicara, yang dimana otot faring ini juga itu membantu untuk kerongkongan kita itu bergetar untuk membantu menghasilkan suara. Terus menjaga tekanan telinga, yaitu menghubungkan ruang belakang gendang telinga dengan tenggorokan gitu. Terus di traktus digestivus superior ini juga ada esofagus. Nah, esofagus ini sendiri itu merupakan bagian dari sistem pencernaan yang berbentuk tabung otot berongga. Itu berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Esofagus ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu di antaranya
adalah terletak di belakang trakea dan juga jantung, di depan tulang belakang. Panjangnya itu kurang lebih 23 sampai 25 cm. Terdiri dari 3 segmen anatomi, yaitu ada cervix, terus ada thorax dan juga ada perut. Terus memiliki kutub yang disebut dengan sphincter yang dapat membuka serta menutup. Nah, untuk esofagus sendiri ini itu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pencernaan. Tapi fungsi esofagus ini dapat mengalami gangguan kayak esofagitis, yaitu peradangan pada lapisan esofagus yang ditandai dengan sakit dan sulit menelan serta perih di dada. Terus ada juga varises esofagus, yaitu pembesaran pembuluh darah vena di esofagus yang disebabkan oleh penyakit liver yang parah. Misalnya itu kayak sirosis. Terus ada juga kanker esofagus. Nah, kanker esofagus ini itu merupakan pertumbuhan sel-sel ganas di esofagus yang lebih banyak dialami oleh pria yang berusia 40 tahun. Esofagus itu dia di bawahnya trakea, akan tetapi dia itu berbeda saluran dengan trakea. Lanjut, untuk traktus digestivus superior itu kan juga terdapat gester. Nah, gester itu merupakan organ traktus digestivus yang membentuk seperti kantung yang menyerupai huruf C. Dia ada di bagian ujungnya yang di sebelah sini. Ini tuh gasternya. Nah, setelah itu gaster ini itu merupakan saluran pencernaan yang berkelanjutan dari mulut hingga ke anus. Berikut adalah ada beberapa yang berkaitan dengan gaster, yaitu gaster terletak di bagian kiri atas di antara esofagus dan juga duodenum. Kemudian ada juga gaster ini berfungsi untuk mengolah makanan menjadi kimus, yang bagian-bagian makanan yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. Kemudian bagian bawah lambung yang berbentuk melengkung disebut dengan antrum, yang berfungsi untuk menampung kimus sebelum dikirim ke usus halus. Kemudian saluran pencernaan bawah terdiri dari ada jejunum, ileum, dan juga kolon. Kolon itu atau usus besar. Lanjut. Setelah itu ada intensitum tun. Intensitum tun itu terdapat duodenum, jejunum, dan juga ileum. Nah, kan terdiri dari 3 bagian tadi. Nah, kalau untuk duodenum sendiri yaitu usus 12 jari, tapi kalau untuk jejunum itu usus kosong atau yang berada di tengah. Terus kalau yang ileum itu usus penyerapan. Lanjut. Kalau intestinum yang krasum itu usus besar yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada cecum, appendix vermiformis, terus ada kolon, terus ada rectum sama canalis analis. Kalau intensitum carasum itu kan usus besar. Nah, usus besar ini itu merupakan bagian akhir dari proses pencernaan makanan sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi utama itu untuk menyerap air dan garam elektrolit seperti natrium dan kalium dari sisa-sisa makanan yang telah dicerna oleh usus halus. Kemudian untuk kompensasi spinner dan juga gerakan pencernaan itu kan ada sudah ada gambar di slide. Nah, untuk ini sendiri, untuk gerakannya itu, jadi dia itu masuk melalui kerongkongan. Makanannya itu kan yang warna kuning yang ada di tengah. Nah, dia tuh masuk melalui
ke kerongkongan, yaitu disebut dengan gerakan peristaltik. Menggunakan proses peristaltik, gerakan peristaltik ke kerongkongan itu meliputi gerakan yang melebar, menyempit, bergelombang, dan juga meremas-remas agar makanan itu terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, di kerongkongan itu ada zat makanan yang tidak mengalami pencernaan, yang dimana esofagus bertemu dengan faring ke ruas ke-6 tulang belakang.